Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rosademo dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi mengenai manajemen I/O. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen I/O? Manajemen perangkat I/O merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuk sangat bervariasi dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Beberapa di antaranya telah menjadi pertimbangan bagi pengembang komputer modern, seperti mulai dari mouse, keyboard, disk drive, display adapter, USB device, network device, audio device, printer, device untuk penyandang, dan masih banyak lagi varian untuk tujuan khusus tersebut. Oleh sebab itu, pengelolaan perangkat I/O merupakan aspek perancangan sistem operasi yang terluas dalam sistem komputer manajemen I/O. Sangat diperlukan karena I/O adalah sarana user untuk berkomunikasi dengan komputer. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Yang pertama, buffer. Fungsi buffer untuk menampung sementara data dari perangkat I/O. Spooling merupakan penjadwalan perangkat I/O sistem supaya lebih efisien. Menyediakan drive untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen perangkat masukkan atau keluar merupakan aspek perancangan sistem. Beberapa fungsi manajemen input output atau I/O: mengirim perintah ke perangkat, menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan perangkat, menyediakan interface untuk pemakai. Sifat aliran data yang terbagi atas: satu, perangkat berorientasi blok, yaitu penyimpan menerima untuk mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang sampai 124 byte untuk memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca untuk menulis blok-blok tersebut secara independen, yaitu membaca atau menulis sembarangan blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh, disk type CD-ROM atau optic disk. Yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter, yaitu perangkat yang menerima dan mengirim aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contoh, terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, atau interface jaringan. Sarana komunikasi yang terbagi atas: satu, perangkat terbaca oleh manusia, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contoh, video display terminal. Perangkat yang terbaca oleh mesin, perangkat digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contoh, disk dan type, sensor, controller. Perangkat komunikasi, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contoh, modem. Teknik pemrograman. Yang pertama, terprogram atau polling system. Ketika perangkat I/O menangani permintaan, perangkat mesin men-set status register status perangkat. Perangkat tidak memberikan ke proses saat tugas telah selesai dilakukan. Yang kedua, dikendalikan interupsi. Teknik I/O dituntut interupsi mempunyai mekanisme kerja sebagai berikut. 1. Pemroses, memberi instruksi ke perangkat I/O. Perangkat I/O akan menginterupsi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukar data dengan pemroses. Ketiga, DMA atau Direct Memory Access. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan perangkat I/O. Yang pertama, perintah penulis atau pembaca, alamat perangkat, awal lokasi memori yang ditulis, jumlah word atau byte yang dibaca. Evaluasi fungsi perangkat I/O. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan. Komponen-komponennya sangat tampak pada fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Pemroses mengendali perangkat I/O secara langsung.
Yang kedua, pemroses dilengkapi pengendali I/O atau controller. Perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Yang keempat, kontrol mengendalikan memori secara langsung lewat DMA. Yang kelima, pengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Yang keenam, pengendali I/O mempunyai memori lokal sendiri. Prinsip manajemen I/O. Terdapat dua sarana perangkat I/O, yaitu efisiensi, aspek penting karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck, penalitas, device independence. Manajemen perangkat I/O selain berkaitan dengan simplitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam, baik dari secara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi I/O. Baik, itu saja seputar mengenai manajemen I/O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnain Mubili dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan jenis manajemen input atau output yang umum dalam sistem komputer. Yang pertama adalah program controlled. Dalam pendekatan ini, semua operasi dikendalikan secara langsung oleh program melalui instruksi yang spesifik. Program menginisiasi transfer data dan menunggu sampai operasi input atau output selesai sebelum melanjutkan eksekusi. Dan yang kedua adalah interrupt driven input atau output. Oke. Pendekatan ini menggunakan mekanisme interrupts untuk mengelola operasi input atau output. Perangkat input atau output menghasilkan interrupt untuk memberitahu sistem bahwa input atau output telah selesai atau memerlukan perhatian. Sistem operasi merespon interrupt ini dengan menangani atau menjawab permintaan dari input atau output yang terkait. Dan yang ketiga adalah Direct Memory Access (DMA). DMA memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I atau O yang saya sebut input dan output dan memori tanpa melibatkan prosesor utama. DMA controller mengambil alih kendali dari prosesor dan secara langsung mentransfer data antara perangkat input atau output dan memori, mengurangi beban prosesor dan meningkatkan efisiensi transfer data. Dan yang keempat, memory mapped. Memory mapped melalui pendekatan ini, perangkat input atau output diperlukan sebagai alamat memori tambahan yang dapat diakses oleh prosesor. Akses ke perangkat input atau output dikendalikan melalui operasi baca tulis yang diarahkan ke alamat memori yang sesuai dengan perangkat input atau output. Perangkat keras input atau output menerjemahkan operasi ini ke aksi fisik pada perangkat input atau output yang terkait. Dan yang kelima, input atau output virtualization. Teknik ini memungkinkan virtualisasi dari perangkat input atau output yang memungkinkan beberapa sistem operasi dan aplikasi berbagi dan mengakses perangkat input atau output secara virtual. Ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras dan memisahkan antara lingkungan virtual yang berbeda. Nah, jenis-jenis manajemen input atau output ini digunakan tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing sistem dan jenis-jenis manajemen input atau output ini digunakan tergantung pada kebutuhan dan karakteristik sistem komputer yang bersangkutan. Pendekatan yang tepat dipilih berdasarkan kinerja, efisiensi, tingkat kompleksitas, dan kebutuhan aplikasi spesifik yang melibatkan perangkat input atau output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Hasalalu dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen memori. Manajemen memori
adalah proses pengaturan, alokasi, pemantauan, dan pengendalian penggunaan memori komputer dalam sebuah sistem operasi. Ini adalah aspek penting dalam pengoperasian sistem komputer dan beberapa dalam memastikan efisiensi di kinerja yang optimal dan keamanan sistem. Berikutnya adalah penjelasan lebih rinci tentang pengertian manajemen memori. Saya akan menjelaskan. Pengelolaan sumber daya manajemen memori melibatkan pengelolaan salah satu sumber daya yang paling berharga dalam sistem komputer, yaitu memori fisik. Ini mencakup alokasi sumber daya, pemantauan, penggunaan, dan pengendalian pembebasan memori. Yang kedua, alokasi memori. Alokasi memori melibatkan tugas menentukan bagian mana dari memori yang akan dialokasikan kepada berbagai program dan proses yang berjalan di sistem. Ini juga termaksud penentuan ukuran alokasi, lokasi fisik, alokasi, dan manajemen fragmen memori. Pemantauan penggunaan memori sistem operasi secara terus-menerus memantau penggunaan memori oleh program dan proses yang berjalan. Hal ini penting untuk mengidap sebuah permasalahan seperti kekurangan memori atau memori yang tidak digunakan. Pembahasan memori adalah proses mengembalikan memori yang tidak lagi digunakan oleh program atau proses ke sistem agar bisa digunakan oleh program lain. Pembebasan memori yang efisien adalah bagian penting dari manajemen memori. Jadi, proteksi memori manajemen memori juga melibatkan pengaturan hak akses terhadap memori. Ini memastikan bahwa program tidak dapat mengakses atau memodifikasi area memori yang tidak boleh mereka akses, sehingga menjaga interaksi dan keamanan data. Baiklah, yang berikut manajemen memori virtual. Dalam sistem operasi modern, manajemen memori virtual memungkinkan program berpikir bahwa mereka memiliki akses ke lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM fisik. Ini mencakup teknik seperti paging dan sweeping untuk mengelola memori dengan efisien. Berikut fragmentasi. Fragmentasi adalah masalah dalam manajemen memori yang dapat terjadi. Ada dua jenis utama, eksternal dan fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal terjadi ketika ada banyak blok memori kosong yang terpisah yang dapat tidak digunakan secara efisien. Sedangkan fragmentasi internal terjadi ketika program pengelolaan sikkan lebih banyak memori daripada yang mereka gunakan. Algoritma manajemen memori sistem operasi menggunakan berbagai algoritma dan teknik seperti alokasi memori kontigu, alokasi virtual, memori paging, dan segmentasi untuk mengatur penggunaan memori dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan manajemen memori. Ini juga penting, memakan peran penting dalam keamanan sistem. Hal ini melibatkan pengendalian hak akses dan perlindungan memori, serangan dan penyalahgunaan oleh program jahat. Perkembangan terbaru manajemen memori terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan terbaru melibatkan manajemen memori
yang cerdas dan otomatis, serta teknik keamanan yang semakin canggih. Manajemen memori adalah komponen inti dalam sistem operasi dan sistem komputer yang memastikan penggunaan sumber daya memori yang efisien dan kinerja sistem yang optimal. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen. Saya akan menjelaskan memori. Memori adalah penting dalam pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan sistem komputer yang handal. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang manajemen memori. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasti Ros Agustia dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis memori dalam komputer. Jenis-jenis memori dalam komputer sangat beragam dan masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam penyimpanan dan pengambilan data. Berikut adalah beberapa jenis memori beserta penjelasan lengkapnya. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tipe memori utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Ini adalah memori yang bisa diakses secara acak, yang berarti komputer dapat mengambil data dari RAM dengan cepat tanpa perlu mencari secara berurutan. Namun, RAM bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang berisi informasi yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Ini biasanya berisi program dasar yang digunakan untuk memulai komputer seperti BIOS atau Basic Input atau Output System. Data dalam ROM tetap ada bahkan saat komputer dimatikan. Yang ketiga, Change Memory. Change adalah jenis memori yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sering diakses oleh CPU. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan, mengurangi ketergantungan pada RAM utama yang lebih lambat. 4. Virtual Memory. Virtual memory adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori fisik dengan mengalokasikan sebagian memori di disk sebagai tambahan untuk RAM. Ini memungkinkan program berjalan yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia dalam RAM fisik. Contohnya file swap di hard drive. 5. Flash memory. Flash memory adalah jenis memori non-volatil yang digunakan dalam penyimpanan data jangka panjang, seperti dalam SSD atau solid state drive, kartu SD, dan USB flash drive. Ia memiliki kecepatan akses yang lebih baik dibandingkan dengan hard drive tradisional dan lebih tahan terhadap guncangan fisik. Contohnya NAND flash dan NOR flash. Yang keenam, register. Register adalah jenis memori yang terletak di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data yang akan segera diolah atau hasil dari operasi CPU. Register sangat cepat dan efisien karena terletak di dalam CPU. Contohnya program counter atau PC, akumulator, dan register umum. Yang ketujuh, optical memory. Optical memory adalah jenis memori yang menggunakan teknologi optik untuk menyimpan dan membaca data. Ini digunakan dalam perangkat seperti CD atau compact disc dan DVD atau digital versatile disc yang penyimpanan musik, video, dan data. Yang kedelapan, magnetic memory. Magnetic memory menggunakan teknologi pita magnetik atau cakram magnetik untuk menyimpan data. Ini digunakan dalam perangkat penyimpanan jarak jauh seperti pita perekaman data dan hard drive tradisional. Contohnya hard disk drive atau HDD dan magnetic tape. 9. Drum.
DRAM adalah jenis RAM yang umum digunakan dalam komputer. Ini memerlukan penyegaran berkala untuk menjaga data yang tersimpan. DRAM memiliki kecepatan tinggi, tetapi perlu direfresh, sehingga data dapat hilang jika tidak direfresh. Yang ke-10, SRAM. SRAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan RAM. SRAM tidak memerlukan penyegaran saat seperti DRAM dan digunakan dalam change memory CPU karena kecepatannya. Yang ke-11, ECC memory. ECC memory adalah jenis RAM yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data secara otomatis. Ini digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan keandalan tinggi seperti server dan workstation. Yang ke-12, HBM atau High Bandwidth Memory. HBM adalah jenis RAM yang dirancang untuk memberikan bandwidth tinggi dalam penggunaan memori pada kartu grafis atau GPU. Ini adalah teknologi yang relatif baru dan menggabungkan beberapa lapisan modul memori di atas chip GPU untuk kinerja yang lebih tinggi. 13. 3D Exponent Memory. 3D Exponent adalah jenis memori non-volatil yang dikembangkan oleh Intel dan Micron. Ini menggabungkan kecepatan akses tinggi seperti RAM dengan kemampuan penyimpanan jangka panjang seperti NAND flash, menciptakan solusi penyimpanan yang sangat cepat dan tahan lama. Contohnya Intel Optane. Yang ke-14, MRAM. MRAM adalah jenis memori non-volatil yang menggunakan sifat magnetoresistif untuk menyimpan data. Ini memiliki kecepatan tinggi dan daya rendah sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Contohnya Everspin MRAM. Yang ke-15, NVRAM. NVRAM adalah jenis memori yang tidak kehilangan data saat daya dimatikan, sehingga non-volatil. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan penyimpanan data yang tahan lama bahkan tanpa daya. Yang terakhir yaitu yang ke-16, DDR5 Memory. DDR5 adalah generasi terbaru dari RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Hasan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Jadi saya akan menyimpulkan materi tentang kelompok kami. Jadi kesimpulannya, manajemen input, output, dan memori merupakan dua aspek penting dalam sistem komputer yang berperan dalam pengelolaan sumber daya dan kinerja sistem. Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang keduanya. Pertama, materi manajemen tentang input-output. Manajemen input-output atau I/O melibatkan proses masuk dan keluar data dari sistem komputer. Ini melibatkan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan disk, seperti sistem operasi, yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan perangkat input-output atau I/O. Tujuan dari manajemen input-output adalah untuk memastikan efisiensi dan keandalan dalam transfer kata antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini mencakup buffering, caching, scheduling, dan pengelolaan antrian input-output atau I/O. Manajemen input-output adalah kunci untuk memastikan kinerja sistem yang baik dengan mengelola input-output atau I/O yang menghindari bottleneck yang dapat menghambat kinerja keseluruhan. Aspek penting dari manajemen I/O adalah manajemen berkas yang melibatkan pembuatan, pembacaan,
penulisan, dan penghapusan berkas. Sistem berkas adalah cara utama aplikasi berinteraksi dengan data yang disimpan. Manajemen. Nah, yang kedua itu ada materi tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah proses pengelolaan alokasi dan penggunaan memori fisik dalam sistem komputer. Ini mencakup memori fisik, contohnya RAM, dan penyimpanan sekunder seperti hard disk. Tujuan dari manajemen memori ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi memiliki akses ke memori yang diperlukan untuk berjalan dengan baik, sambil mencegah konflik alokasi dan kebocoran memori. Manajemen memori memungkinkan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori oleh berbagai aplikasi, mengalokasikan dan dealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan, serta mengimplementasikan mekanisme proteksi memori yang mencegah akses legal. Terdapat dua pendekatan utama dalam manajemen memori: manajemen memori fisik dan manajemen memori virtual. Manajemen memori virtual memungkinkan aplikasi untuk beroperasi seolah-olah memiliki akses ke lebih banyak memori fisik daripada yang sebenarnya tersedia. Kesimpulannya, baik manajemen input-output maupun manajemen memori adalah bagian integral dari sistem komputer yang memastikan efisiensi, keandalan, dan kinerja sistem yang baik. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan perangkat keras dan memastikan penggunaan memori efisien. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.